Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap semangat belajar dari rumah ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ke-6 ya. Jadi ini adalah pembelajaran kita yang terakhir di subtema 1. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama ya, doa sebelum belajar. Nah, selanjutnya kita akan melihat kira-kira materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai salah satu ciri-ciri makhluk hidup, ya, yaitu berkembang biak. Lalu yang ketiga kita akan belajar penjumlahan bilangan. Ya, langsung saja kita ke materi kita yang pertama, yaitu perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah ada beberapa contoh. Nah, untuk kali ini contoh yang pertama yaitu menjawab salam dari guru dengan santun. Nah, ini merupakan contoh perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan baik dan tenang. Nah ya, sekarang kan anak-anak pembelajarannya melalui online ya, biasanya Zoom atau Google Meet. Nah, ketika anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tenang, nah itu anak-anak sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Lalu yang ketiga, melaksanakan ibadah tepat waktu. Lalu yang keempat, berteman tanpa memandang perbedaan agama. Nah, itu dia anak-anak contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai makhluk hidup berkembang biak. Ya, jadi anak-anak, makhluk hidup itu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Apabila tidak berkembang biak, nanti makhluk hidupnya bisa punah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada manusia. Jadi manusia ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu yang selanjutnya perkembangbiakan pada hewan. Jadi anak-anak, perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama perkembangbiakan dengan bertelur atau biasa disebut ovipar. Lalu yang kedua berkembangbiaknya dengan cara bertelur melahirkan atau bisa disebut ovovivipar. Lalu yang ketiga adalah berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar.
Nah, sekarang kita akan lihat contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, dengan cara bertelur. Yang pertama ini adalah kelompok ikan. Lalu ada juga serangga. Serangga ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ada juga kelompok amfibi, ya. Ada kodok, ada kadal. Lalu yang selanjutnya adalah kelompok unggas, ya. Misalnya ada ayam, ada penguin, burung unta. Nah, ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu selanjutnya adalah kelompok reptil. Nah, kelompok reptil ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, dengan cara melahirkan adalah kelompok mamalia. Ini ada gajah, ada jerapah, ada kuda, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh kelompok hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan, ya, atau ovovivipar. Nah, ini adalah contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, ya. Misalnya ada kadal, ada bunglon, ikan pari, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan, selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, kalau tadi hewan dibagi menjadi 3, kalau perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi 2, anak-anak. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua perkembangbiakan secara buatan. Nah, apa bedanya alami dan buatan? Perkembangbiakan alami itu artinya terjadi tanpa adanya bantuan manusia. Nah, jadi terjadinya secara alami, tidak ada bantuan manusia. Lalu perkembangbiakan buatan ini terjadi dengan bantuan manusia. Nah, kita akan lihat contohnya. Ini adalah contoh perkembangbiakan alami, ya, yaitu tunas. Ada pohon pisang, pohon bambu, dan juga lidah buaya. Lalu ini juga secara alami, ya, umbi-umbian. Ada umbi bengkoang, umbi wortel, umbi singkong, lobak. Lalu ini juga secara alami dengan biji-bijian, ya. Ini ada biji kacang, jagung, ada mangga juga. Nah, selanjutnya ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan cara cangkok. Lalu yang kedua ini dengan cara stek, ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal penjumlahan bilangan, ya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pak Janu memiliki 2 peternakan bebek. Ada 1.150 bebek di peternakan A. Sementara itu di peternakan B ada 1.500 bebek. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah bebek Pak Janu di peternakan A dan B? Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan di sini ya, soalnya yang ditanyakan adalah berapa jumlah. Ya, karena yang ditanyakan jumlah, maka nanti kita cara menyelesaikannya dengan menjumlahkan bebek yang ada di peternakan A dan juga bebek yang ada di peternakan B. Ya, jadi jumlah bebek Pak Janu sama dengan 1.150 ditambah 1.500. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan cara bersusun, ya. Seperti ini. Nah, cara menjumlahkannya adalah dengan menghitung dari yang paling belakang dulu atau dari satuannya terlebih dahulu, ya. Jadi kita tambahkan dulu yang belakang.
0 kita tambahkan dengan 0. Hasilnya yaitu 0. Ya. Lalu kita jumlahkan bilangan yang depannya, yaitu bilangan puluhan. Di 5 kita tambah dengan 0 sama dengan 5. Ya, puluhannya. Lalu kita jumlahkan yang ratusan. Ya, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Kita tulis di bawah sini. Lalu yang terakhir kita jumlahkan bilangan ribuannya ya. 1 ditambah dengan 1, yaitu 2. Jadi kita tulis di sini. Jadi hasil jumlah bebek Pak Janu di peternakan A dan B adalah sebanyak 2.650. Jadi itu tadi anak-anak contoh cara menyelesaikan soal penjumlahan bilangan ribuan. Nah, selanjutnya kita ke tugas untuk hari ini. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 25 A sampai C. Untuk jawaban yang A dan B silahkan ditulis langsung pada LKS. Untuk jawaban yang C, silahkan ditulis pada buku PS tematik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, lalu nanti difotokan, dikirimkan ke Bu Tini ya. Nanti Bu Tini tunggu. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.